Begini, hadis Nabi SAW itu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Itu menempatkan misalnya Tuan Guru Hak ini dia didesain oleh Allah setelah melalui ya puing-puing dan jalan-jalan yang bukan hanya retak tapi menyakitkan dan menyedihkan, sampai dia hampir akidahnya salah bertapa di gunung-gunung itu. Nggak kelebihan ya, nggak kelebihan aja. Iya, unit dulu kalah. Iyalah unit dulu kan. Gambaran yang lebih deh. Tapi enggak kita sedang mendramatis, tapi begitulah kira-kira. Kalau kurang kuat akidahnya ya bisa jadi ini. Lalu kemudian Allah sampai dia pada posisi ini. Mudah bagi dia karena mandi muyassarun lima khuliqa lahu. Sekadar lampak hari Selasa sudah sekian juta dia dapat. Dimudahkan Allah dia berzakat. Kemudian lelah dengan pita tanah mara ite ini, beliau sudah Allah hadirkan 1,5 hektar. Itu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berbeda halnya dengan tadi. Ya. Satu sisi dia berbuat maksiat, satu sisi dia buat taat. Jadi berbuat maksiat itu syai', berbuat taat itu syai'un akhar. Jangan lalu bilang kepada orang itu, kembil, lalu sembahyang dia masih maling. Tidak boleh kita bilang begitu. Itu proses dia dalam pencarian hakikat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya sekarang orang bilang bahwa ndek berkerudung, ya kan? Ndek berkerudung, jilbabkan hatimu dulu sebelum kamu jilbabkan kepalamu. Salah itu. Jilbab dulu kan? Itu beriringan dengan itu. Jangan juga kemudian misalnya ketika seseorang berbuat salah 1-2 kali, kemudian itu menjadi barometer orang membarometer bahwa dia jauh dari Allah. Seperti dua tadi, satu sisi dia maksiat, satu sisi dia taat. Siapa tahu itu adalah cara Allah, gitu kan? Seperti contoh misalnya yang masyhur di kalangan para ulama itu kan Syekh Fudail bin Iyad itu kan adalah mantan perampok itu, mantan begal kan? Nah, mantan begal itu, mantan begal, tapi kemudian menjadi ulama besar. Itulah kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Contoh misalkan banyak juga, makanya tidak boleh. Sahabat ternama termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Lugasnya Sayyidina Umar bin Khattab itu kan preman Mekah itu. Iya kan? Tapi disitulah rahasia Allah. Kita tidak tahu misalnya sekalipun Pak Hakim kelihatan bodoh dan kelihatan goblok misalnya, apa tidak tahu dia diangkat derajatnya oleh Allah kan? Ya, kan, makanya ini karena mantan preman loh. Pak Hakim ini preman apa enggak? Tuan Guru Hak. Makan. Ada tak keruan kena urusan pertanyaan umum, tak ada nak tahu untuk lebih Dari dulu nah. segi ruwet ya preman. Lalu mengasihkan Quran ya. Sebulan wajib tamat Quran ya. Makanya itulah. Baru aja deh bani. Artinya Ya. selalu menjaga Allah kalau preman berhati Al-Quran. Tampang preman berhati Al-Quran. Tampang preman berhati Al-Quran. Kalau ungkapan Pak Abah dia sentimen dia terhadap Ruyaki. Dia bilang preman berhati Quran. Mana ada preman berhati Quran itu kan? Tapi kalau Pak Enal, Guru Senal aja betul dia tampang preman hati Quran. Tapi kan guru Abah ini kan sentimen kan jadi no. Menunjukkan hati beliau itu doang kejadiannya kan? Hah? Menunjukkan hati beliau seperti itu kan? Wajar. Dua-duanya tak? Enggak, wajar dia bilang begitu karena selama ini dia selalu pada posisi terintimidasi oleh hati. Jadi saatnya memang dia harus balas gitu. Iya kan, Abah kan lu kepayahan ya baca Quran murid.
Gue murid ngaji ya waktu payahang itu dan orang murid ngaji itu baca ya baca ngerti. Berarti kalau Pak Yanal ini preman tampang preman berhati abah gitu kan? Al-Faju oleh lain dia. Al-Faju. Lagu Yang lalu tuan guru. Nesa dua-dua nih waktu kuliah cuek nih wah bae tanya lawan ke bekadek nih. Bah. Sekarang kesempatan balas dendam Jarin. Ya wah bae sahabat lah pas kuliah nih. Guru Hakim, guru Yanal cuek. Nah. Tegur ya. Lamun itu aja giran tempat lagunya cuek. Saya cuek. Itu ada proses. Memang saya wah sapak sama sekali jangan ya. Mun aja wah. Ini aja. Harus tersiksa ini Jarin. Endet. Tetap ada kebaikan. Tetap kecewa ya. Jadi itulah hidup ini supaya kita tidak resah. Dari ngaji hikam ini supaya apapun posisi kita syukur gitu. Tetap menyenangkan. Ya karena posisi dan apapun masalah dan keadaan kita harus tetap bersyukur dan senang. Bukan satu saja kenikmatan hidup ini aja apapun kondisi kita. Satu-satunya kenikmatan yang diirikan oleh para penduduk kubur itu adalah ingin hidup kembali. Ingin marak-mene. Ya, karena beliau-beliau di makbarah itu tahu betul inilah yang mengangkat derajat itu. Di sinilah Allah berpihak kepada kita itu. Jadi Allah rindu dengan cara seperti ini. Inilah bentuk atau bahasanya inilah bentuk kerinduan Allah terhadap hambanya meletakkan kita model diskusi seperti ini. Makanya ungkapan penyesalan orang-orang dalam kubur itu kan banyak. Di antaranya misalnya di dalam surat Al-Kahfi itu wala irruditu ila rabbi la irruditu ila rabbi la ajidanna khairam munkalaba. Terjemahan kasarnya berikut dengan tafsir sederhananya adalah kalau memungkinkan jikalau saya bisa balik ke atas dunia ini saya akan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Sedetik pun saya tidak akan melanggar larangan-larangan Allah. Di dalam surat As-Sajdah kan juga ada itu kan. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha wa'aidu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang-orang fasik ketika dicampakkan dan ditenggelamkan di lautan api neraka, kemudian mereka merintih berdoa ya mau keluar dari situ, tapi kan masanya sudah habis dunia ini. Lalu Allah mengatakan ya inilah yang kamu dustai dulu itu. Makanya kehidupan dunia ini berlian saat demi saat, waktu demi waktu. Dan ini adalah yang terbaik. Jadi kenikmatan dunia itu dinikmati betul. Tapi kan terkadang karena masalah-masalah dunia ini, ya banyak hal yang tidak disukai itu menjadi disukai oleh Allah itu kita langgar. Ya, intinya ngaji hikam ini mawas diri, tahu diri sebagai Allah. Kita setiap saat dimonitor oleh Allah kan, karena la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, kita diawasi tanpa jeda, ya, tanpa istirahat.